Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Amal Firda. Di video kali ini aku mau share informasi dasar tentang Kaigo, definisi Kaigo, tugas-tugasnya, sama jenis-jenis tempat kerja Kaigo di Jepang. Video ini aku bikin untuk kalian yang mungkin ada niatan nih mau kerja sebagai Kaigo di Jepang, tapi masih bingung nih sebenarnya Kaigo tuh apa sih dan tugasnya ngapain aja sih gitu kan. Jadi tonton terus sampai habis ya. Oke, kita mulai dulu dari definisi Kaigo. Jadi Kaigo ini adalah perawatan terhadap lansia atau penyandang disabilitas yang secara spesifiknya merawat dalam kehidupan sehari-hari dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pasien atau pengguna Kaigo untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Nah, konsep dari Kaigo ini sebenarnya dia mengutamakan dukungan kemandirian terhadap pengguna atau pasien ya. Kita tetap ngedukung mereka untuk bisa mandiri melakukan apapun sendiri tanpa bantuan Kaigo gitu, sebisa mungkin ya. Dan juga berorientasi pada kebutuhan pengguna masing-masing gitu, karena kan setiap orang yang butuh tenaga Kaigo ini beda-beda kebutuhannya gitu, makanya sebisa mungkin disesuaikan sama kebutuhan dari si pengguna. Pekerjanya atau kita yang bekerja sebagai tenaga Kaigo itu disebutnya Kaigoshi ya, bukan Kaigo doang tapi Kaigoshi. Buat teman-teman yang udah belajar sedikit-sedikit tentang Kaigo mungkin pernah dengar juga yang namanya Kanggo. Kaigo dan Kanggo itu beda. Kalau Kaigo itu dia membantu kehidupan sehari-hari, sedangkan Kanggo itu membantu perawatan medis. Jadi kita tenaga Kaigo kan dibilangnya Kaigoshi, sedangkan perawat medisnya itu dibilangnya Kanggoshi. Terus tugas Kaigo itu ngapain aja sih? Kalau kita macu sama definisi yang tadi, membantu kebutuhan sehari-hari. Di antaranya yang pertama ada bantu makan. Di sini kita udah pasti membantu mereka makan dengan level bantuan yang beda-beda juga gitu. Terus kita harus tahu juga nih mereka tuh kalau mau makan sukanya yang kayak gimana sih gitu loh. Sukanya lauknya dulu atau nasinya dulu. Kayak gitulah ya, bisa kalian bayangin sendiri. Terus ada bantuan ekskresi, ini tuh bantuan buang air kecil dan buang air besar ya. Kayak misalkan bantu di toilet, ganti popoknya, bersihin alat kemaluannya, atau sekedar cuman ngawasin dia di toilet. Karena banyak dari mereka yang udah kebingungan cara pakai toilet tuh kayak gimana. Nah, setahu aku biasanya kalau untuk bantuan buang air ini, dia nggak mandang gender ya. Kita kayak ngelayanin siapapun, entah itu gender laki-laki atau perempuan, yang memang harus dilayanin gitu. Aku sering gitu ngelayanin kakek-kakek yang mau ke toilet. Itu udah biasa aja sih sebenarnya. Kecuali ada request tertentu dari pasien yang memang ada beberapa orang nih yang maunya dilayanin sama laki-laki aja, maunya dilayanin sama perempuan aja kayak gitu. Karena banyak banget guys yang nanya di kolom komentar, Kak kalau kita perempuan kita ngelayanin juga nggak sih pasien laki-laki? Atau kalau kita laki-laki kita ngelayanin juga nggak sih pasien yang perempuannya atau pasien nenek-nenek? Jawabannya iya. Karena nggak menang gender, siapapun kita layanin gitu. Kecuali memang dari pasiennya itu ada permintaan khusus yang tadi aku bilang ya. Kayak misalkan si nenek yang A, dia maunya cuman dilayanin sama staff perempuan aja. Itu kita turutin kemauannya gitu sih. Kemudian bantuan mengganti pakaian. Kalau misalkan habis mandi atau misalkan dia bocor gitu ya, mau nggak mau kan kita harus gantiin juga. Kemudian ada bantuan pengobatan. Ini lebih ke bantu minum obat sebelum makan atau setelah makan atau di jam-jam tertentu. Kemudian bantu mandi atau bantu ofuro dari awal buka baju, terus disampo, disabunin semua badannya. Kemudian kalau misalkan ada beberapa perawatan khusus di badannya, misalkan ada luka gitu ya, kita juga kadang-kadang bantu untuk menangani hal tersebut gitu, dengan pengawasan perawat medisnya gitu ya. Kemudian sampai masuk ofuro, atau nggak semuanya bisa masuk ofuro sih, ada juga yang cuman di shower aja. Nah, kalau ofuro atau bantu mandi ini gimana soal gender? Mungkin ini di setiap perusahaan beda-beda, tapi kalau di tempat aku kerja, untuk pasien yang masih bisa masuk ofuro biasa, itu kita melayani sesuai gender. Kalau misalkan kakek-kakek yang masukin ofuronya ya staf laki-laki. Kalau pasien nenek-nenek yang masukin ofuronya ya staf perempuan gitu. Kecuali untuk pasien yang memang harus masuk ofuro khusus. Nah, kalau untuk pasien yang harus masuk ofuro khusus atau ofuro spesial, martabak kali. Ini biasanya kita nggak mandang gender ya, karena tenaga Kaigo yang ditugaskan untuk masuk ofuro spesial ini tuh biasanya 2 orang gitu, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Karena biasanya di sini tenaga laki-laki itu dibutuhin untuk bantu ngangkat si pasiennya gitu. Soalnya pasien-pasien yang masuk ofuro khusus ini tuh biasanya levelnya tuh udah tinggi gitu lah, yang harus ekstra bantuan gitu. Makanya ya kita nggak mandang gender.
Terus bantuan lainnya juga ada rekreasi seperti kerajinan atau game. Ini tugas yang biasa aku lakuin setiap harinya di tempat aku kerja sekarang, yaitu day service. Rekreasi di sini tuh bukan rekreasi yang kita jalan-jalan keluar ya guys, tapi rekreasi yang berupa ya bikin-bikin kerajinan atau kita ngelakuin games kayak gitu. Mau nggak mau kita juga harus mikir, terus kreatif, kira-kira kerajinan apa sih atau kegiatan rekreasi apa sih yang bisa kita lakuin sama pasien-pasien ini. Kemudian ada tugas bersih-bersih. Di sini sebenarnya hal dasar sih yang biasa orang Jepang lakuin, karena setahu aku di setiap perusahaan di Jepang tuh nggak ada yang namanya OB atau petugas kebersihan. Makanya ya kita siapapun itu kita pasti ngelakuin bersih-bersih atau piket. Nah kalau spesifik untuk kaigo biasanya ya kita bersih-bersih kamar pasien atau mungkin bersih-bersih toilet gitu sih biasanya. Kemudian kalau kita jadi kaigo di Jepang, itu kita bisa kerja di tempat kerja yang kayak gimana sih gitu ya, atau jenis-jenis tempat kerjanya tenaga kaigo di Jepang. Yang pertama ada yang namanya Takubetsuyo, atau kalau panjangnya gitu ya bahasa Jepangnya Takubetsuyo Gorojin Home. Kalau diartiin ini artinya panti jompo khusus atau spesial, dimana isi dari panti jompo ini adalah lansia yang punya level kaigonya itu tuh level 3 sampai 5 gitu, level 3 ke atas. Jadi level 1, 2, 3, 4, 5, level 1 yang paling rendah, level 5 yang paling tinggi. Makin tinggi levelnya, maka semakin banyak atau semakin tinggi juga kebutuhan bantuan yang mereka butuhkan. Karena kebutuhan dari perawatan di shisetsu atau di panti jompo ini tuh tinggi, biasanya dibutuhkan tenaga kaigo yang memang profesional juga gitu untuk melayani perawatan dari lansia-lansia yang memang levelnya juga pada tinggi gitu. Kemudian ada juga tempat yang namanya day service. Ini tempat aku kerja sekarang. Jadi day service ini jenis layanan 1 hari penuh dari pagi sampai sore untuk para lansia gitu. Dimana lansia di sini akan diasah kemampuan fisiknya, motoriknya. Makanya di dalam day service ini mereka akan dituntut untuk banyak melakukan aktivitas gitu. Dan biasanya lansia yang bisa masuk day service itu harusnya sih level-level yang masih rendah, level 1 sampai level 3 sih harusnya. Karena ini layanannya cuma dari pagi sampai sore, makanya nggak ada yang namanya shift malam. Nah di day service ini nanti akan dicek kesehatan, kemudian dibantu makan, mandi, bantuan buang air juga, ada rekreasi pastinya, sama ada rehabilitasi. Biasanya dibantu sama tenaga rehabilitasi khusus gitu. Next ada perawatan di rumah atau namanya homong kaigo. Jadi di sini petugas kaigonya itu nyamperin ke rumah lansia atau rumah pasien untuk membantu kebutuhan dari lansia tersebut. Kita nyamperin ke rumah mereka gitu untuk bantu-bantu mereka. Dan biasanya ya kita bantuin juga tugas-tugas rumah dari lansia ini. Biasanya ya bersih-bersih rumahnya atau bahkan masak dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan sama pekerjaan rumah. Kalau dari informasi yang aku baca, tenaga kaigo yang bisa melakukan homong kaigo ini atau bantuan kaigo yang datang ke rumah itu cuma bisa dilakukan oleh tenaga kaigo yang udah profesional. Makanya kayaknya nggak bisa nih untuk dilakukan sama pemula gitu. Terus ada juga group home atau bahasa Jepangnya group home. Jadi kalau group home ini diisi sama lansia yang udah demensia atau bahasa Jepangnya ninchiso, dengan tujuan memperlambat perkembangan dari demensianya itu sendiri gitu, dan bisa terus hidup semandiri mungkin dalam suasana seperti di rumah. Jadi kalau aku lihat gambar-gambarnya ilustrasi group home di Google, jadi kalau group home itu dia kayak panti jompo tapi dibikin suasananya itu sebisa mungkin kayak di rumah. Jadi si lansia ini tuh dilayani atau dirawat sebisa mungkin semandiri mungkin layaknya mereka hidup di rumah gitu. Nanti ada dapurnya juga, kemudian mereka hidup sama lansia-lansia yang lain tapi tetap sebisa mungkin dibikin untuk mandiri gitu loh. Buat kalian yang kerja sebagai kaigo di group home, kayak gimana sih group home itu, boleh share di kolom komentar ya. Yang terakhir ada rumah sakit. Nah, tenaga kaigo di rumah sakit ini dibutuhkan untuk merawat perawatan umum para pasien seperti bantu makan atau mungkin bantu mandi juga dan bantu ganti baju. Jadi kalau informasi yang aku baca nih dari website Jepang, kemungkinan tenaga kaigo di rumah sakit ini nggak cuma melayani lansia aja, tapi juga melayani beberapa pasien yang memang disabilitas gitu. Aku tuh pernah ketemu sama orang Indonesia yang kerja di dekat sini, kerja sebagai kaigo di rumah sakit. Aku pengen ngobrol lebih banyak tapi belum ketemu lagi karena kita lumayan jauh gitu rumahnya. Jadi semoga nanti bisa ketemu ya, kita ngobrol lebih banyak lagi gimana sih kaigo di rumah sakit, karena jujur aku cukup penasaran gitu loh, kaigo di rumah sakit tuh kayak gimana sih. Buat kalian yang mungkin juga sekarang kerja sebagai kaigo di rumah sakit,
boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Nah itu dia guys beberapa informasi dasar mengenai Kaigo atau caregiver di Jepang. Kalau ada yang mau tambahin informasi atau sharing-sharing pengalaman, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.